ya teman-teman ya, hari ini tadi IHSG pada awal perdagangan sempat dibuka menguat, tapi kemudian di akhir perdagangan malah turun sekitaran 0,16%. Nah, kalau dilihat dari tertingginya hari ini sih sebenarnya turunnya lebih dari itu ya, lebih dari 0,16. Jadi tadi pagi sempat mencapai level tertinggi di level 6325. Kalau kita hitung dari 6325 sampai di level closingnya 6248, ini fluktuasinya berkisar 1,2% sampai 1,3%-an gitu. Cuman kalau dibandingkan dengan perdagangan kemarin, IHSG ini ditutup melemah tipis 0,16% aja gitu. Nah, teman-teman semuanya, kemarin itu sebenarnya ada sentimen positif yang sekaligus menjadi tantangan atau sentimen negatif juga buat bursa gitu. Seperti yang dibahas di Instagram konten kemarin ya, yang kita post di Instagram konten kemarin malam, dan juga ada di hotlist yang thread bahwa stimulus dari Amerika, dari Joe Biden ketika diloloskan, ini menjadi satu sentimen positif untuk jangka panjang karena bisa mendorong perekonomian. Tapi di sisi lain, stimulus ini bisa mendorong inflasi yang membuat yield dari atau imbal hasil dari obligasi 10 tahunan di Amerika itu menjadi naik gitu. Nah, US Bonds Treasury Yield ini naik 1,6% setelah Senat menyetujui paket stimulus yang diajukan oleh Joe Biden atau yang dijanjikan oleh Joe Biden. Sebenarnya kenapa sih dampaknya, apa kaitannya antara kenaikan bond yield, kenaikan imbal hasil dari obligasi 10 tahunan ini dengan pasar saham, khususnya pasar saham Indonesia. Nah, kalau kaitannya dengan pasar saham di Amerika, kenaikan bond yield ini sangat relevan banget. Jadi gini ceritanya, obligasi itu kan imbal hasilnya selama teman-teman nggak tarik-tarik di tengah-tengahnya, itu kan teman-teman dapat kembali lagi uangnya utuh 100% di akhir, beserta dengan kupon, beserta dengan imbal hasil dari obligasi tersebut gitu. Nah, tapi kalau teman-teman jual di tengah-tengah, memang ada fluktuasinya kayak gitu. Nah, ketika imbal hasil dari obligasi 10 tahunan di Amerika ini naik jadi 1,6% dan saya lihat trennya masih tren naik. Ini akan membuat investor-investor di Amerika ini menjadi lebih memilih berinvestasi di obligasi. Mungkin beberapa dari mereka mengalihkan uang dari investasi saham ke obligasi karena kalau misalkan sama-sama dapat dividen 1,6% atau dividen, ya misalkan disamain aja, ini treasury yieldnya 1,6%, dividen saham juga segitu, mereka akan memilih masuk ke obligasi atau ke bond. Kenapa? Karena mereka melihat resikonya lebih kecil daripada saham, di mana saham tuh ada fluktuasi gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu, itu kaitannya antara bond yield dengan pasar saham. Nah, hari Selasa tanggal 9 waktu Amerika, berarti Rabunya kita. Ini satu perjalanan terakhir buat stimulus package dari Joe Biden ini akan disahkan gitu ya. Jadi masih nunggu satu lagi. Yang seharusnya menjadi satu sentimen positif, malah ini bisa menjadi satu tantangan. Nah, sebelum kita ngobrol dengan Pak Alpino yang menjadi komisaris dari M-Trade ya, saya sangat bersyukur sekali bisa mengundang beliau untuk hadir di sini. Saya mau update sedikit teman-teman tentang harga CPO, tentang saham-saham CPO dan potensi dari saham-saham minyak gitu. Ya, jadi harga minyak sawit mentah atau crude palm oil ini memang beberapa hari terakhir saya sempat melihat ya trennya sudah menguat, trennya naik. Sempat dalam salah satu live Instagram saya bilang bahwa harga CPO ini naik, tapi kenapa sih harga sahamnya nggak naik-naik gitu? Mungkin salah satunya nunggu kebijakan stimulus dan juga masih ada upside downside dari bond yield juga. Terus kemungkinan CPO ini nggak ESG, nggak memenuhi ESG kriteria, dan story-nya agak-agak kurang gitu. Kalau retail lebih banyak
sekarang kan didominasi retail ya. Retail ini lebih suka dikasih story gitu. Jadi Elon Musk tadinya mau berinvestasi di Indonesia, mau pakai nikel Indonesia. Sekarang dia nggak jadi pakai nikel di Indonesia, tapi dia pakai di New Macedonia, dan itu menjadi satu sentimen yang sangat negatif sekali gitu buat nikel. Anyway, semua itu sudah tercermin pada teknikal dan juga secara fundamentalnya. Secara fundamental, valuasi dari saham Antam itu sendiri sudah sangat overvalue, sehingga kita kemarin sempat ada warn untuk hati-hati. Dan pada tanggal 1 Februari kita dapat Antam di 2140. Kemarin ketika kita melihat secara fundamental udah nggak ada satu fondasi yang cukup kuat, di mana ada sentimen negatif nikel ini, kita keluar gitu. Yang belum kita exit cuman Inco ini kita nunggu technical rebound. Jadi kalau ada technical rebound kita mau exit untuk Inco ya. Jadi masih ada di portfolio investasi gitu. Oke, terus kemudian untuk CPO sendiri, CPO ini kinerja dari dari emiten CPO ini sangat menarik sekali ya. Jadi kalau kita lihat secara revenue dan juga secara revenue dan juga secara laba, baik AALI, LSIP dan DSNG, tiga-tiganya membukukan kenaikan yang cukup signifikan ya. Jadi membukukan kenaikan yang cukup signifikan. Coba saya akan cek untuk ketiganya. Oke. Jadi kalau untuk CPO sendiri, buat LSIP ya, aku review untuk LSIP dulu. LSIP itu 174 bahkan sampai 200% di atas estimasi dari analis gitu. Dan gross profitnya dia naik 91,6% karena kemarin harga CPO juga naik cukup signifikan. Untuk LSIP sendiri labanya dia, untuk revenue dulu ya, revenue secara year on year itu dia naik 13%. Dan juga secara laba ini secara QOQ kuartalan itu naik 77% untuk LSIP. Kemudian untuk AALI ini net profitnya dia naik 150,7% year on year, dan ini sangat luar biasa banget. Kalau QOQ secara kuartalan itu naik 31,4% pada kuartal 4 2020. Jadi dibandingkan dengan September dia naik 31,4% gitu ya. Jadi didorong karena meningkatnya average selling price atau harga jual yang lebih tinggi. Average selling price-nya itu naik 29,8% year on year dibandingkan dengan Desember 2019, atau naik 15% dibandingkan dengan September 2020. Jadi September ke Desember 2020. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat secara penjualan, volume penjualannya untuk Astra Agro Lestari ini dia turun 16,6% year on year gitu. Jadi kalau dibandingkan tahun 2019 sebenarnya volume penjualannya itu turun. Namun dibandingkan dengan September, jadi perbandingannya ada QOQ, ada year on year. September ke Desember tahun 2020 untuk penjualan dari AALI ini sendiri ini meningkat 12,4. Bentar ya, saya akan buka untuk datanya DSNG. Oke, terus kemudian untuk DSNG, sorry ya teman-teman, agak menunggu sedikit. Untuk DSNG Dharma Satya Nusantara,
Jadi 3 saham tadi yang saya paling sering amatin untuk CPO. Nah, kalau untuk AALI sendiri geraknya paling slow, paling elegan tapi paling slow. Jadi teman-teman kalau mau gerakan yang cepat jangan di AALI-nya gitu. Mungkin lebih ke DSNG atau LSIP. Nah, kalau secara fundamental saya paling suka tuh untuk LSIP ya. Nah, untuk DSNG sendiri tahun 2020 kemarin itu juga udah keluar earnings-nya dan juga net profit-nya. Net profit dia naik 107%. Ini juga nggak kalah menariknya gitu. Sekitaran 9-18% di atas konsensus analis gitu. Dan ini juga sama seperti AALI dan sama seperti LSIP. Kalau LSIP itu sama kayak AALI, penjualannya volumenya turun tapi labanya dia justru malah naik, didorong karena harga jualnya tinggi, harga jualnya meningkat gitu. Ya, jadi tahun 2021 ini masih akan ada upside buat Dharma Satya Nusantara atau DSNG, LSIP dan juga AALI untuk bisa naik. Nah, teman-teman, disclaimer dulu ya. Semua yang saya bahas dalam live Instagram malam hari ini, baik oleh saya maupun oleh Pak Alpino, nanti sifatnya adalah sebagai ulasan saja, tidak ada perintah beli dan jual. Kalau misalkan ada saham-saham yang kita bahas ya, itu ada resiko, ada potensi keuntungan dan ada resiko juga yang harus diantisipasi. Demikian pula di dalam IM Trade ya, kita nggak pernah bilang nggak bisa rugi. Yang terpenting adalah ketika Anda mau mulai berinvestasi, mulailah dengan modal yang kecil yang Anda bisa tanggung resikonya ya. Jadi yang Anda bisa tanggung resikonya. Karena di dalam saham kita bisa untung tapi juga bisa rugi juga, ada resiko gitu. Nomor satu banget adalah start small as you can afford the risk. Oke. Oke, jadi untuk 3 saham yang saya bahas tadi itu sifatnya lebih ke beberapa bulan ya teman-teman ya. Jadi kalau saham-saham yang masih ada upside kita akan hold, sedangkan kalau saham-saham yang nggak ada upside sekiranya nggak bagus kita akan exit atau akan keluar, baik untuk profit taking maupun untuk pembatasan risiko. Tadi kita baru aja profit taking untuk ASA, Adi Sarana Armada itu sekitaran, lupa saya, sekitaran 20% lebih profitnya, sedangkan untuk MNCN tadi kita ada melakukan pembatasan risiko sekitaran 7%. Oke, saya akan invite Pak Alpino. Halo Pak Alpino. Halo. Halo Pak. Malam. Saya di sini Pak. Oke. Selamat malam. Dengar ya. Alpino. Selamat malam semuanya para viewers dan follower Ellen May ya, M-Trade ya. Malam. Jelas nggak suaranya? Pak, jelas ya? Selamat malam. Jelas. Ya, Oke, teman-teman yang mau bertanya, pertanyaan boleh ditulis di kolom question ya. Saya coba supaya ini saya matikan komen dulu supaya koneksi juga lebih bagus, nggak terlalu banyak streaming data. Sebelumnya, selamat malam Pak Alpino dan terima kasih banyak sudah berkenan menjadi komisaris dari IM Trade. Dan Pak Alpino ini merupakan salah satu mantan direktur Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2018. Sebelumnya sempat juga menjabat sebagai direktur utama pada beberapa sekuritas, dan saat ini kami menyambut dengan sangat senang sekali dan kita merasa sangat terhormat sekali ya bisa mengajak Pak Alpino bersama-sama bersinergi bersama kami, tentunya juga mengawasi kami, memberikan saran-saran dan nasihat. Pak Alpino, boleh Pak Alpino cerita tentang prinsip-prinsip investasi, gimana sih Pak Alpino kalau investasi saham sebaiknya gimana Pak? Oke, mungkin pertama-tama saya perkenalkan diri saya dulu. Mungkin sebagian ada yang belum kenal atau sebagian sudah kenal ya. Nama saya Alpino Kianjaya. Memang baru ditawarin untuk bergabung sama Ellen May M-Trade ya. Pengalaman saya di bursa, di pasar modal terutama di equity ya. Itu sudah kurang lebih 30 tahun lah.
30 tahun. Jadi cukup lama sudah ngalamin berbagai krisis, ya. Dan ini saya baru tahun 2018, jadi selesai masa bakti di Bursa Efek Indonesia sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa. Jadi ini merupakan tantangan saya dan saya sangat tertarik untuk mengikuti apa yang selama ini oleh Ellen May, ya sangat saya udah lihat juga banyak sekali YouTube yang edukasi yang diberikan, dan itu sangat penting sekali bagi para investor ataupun pemula atau yang mungkin masih banyak, menurut saya masih banyak sekali masyarakat yang belum paham akan investasi di pasar modal. Nah, perlu saya mungkin di sini waktu saya adalah saya coba akan sedikit share juga nanti pengalaman sekilas ya, dan terutama untuk para pemula ataupun sekarang ini milenial, sangat luar biasa perkembangannya. Tapi memang jumlah investor tumbuh signifikan. Sekarang ada sekitar 4,2 juta kalau nggak salah, 4,2 juta investor ya, yang ada di pasar modal Indonesia. Itu masih sangat sedikit dibandingin dengan jumlah penduduk kita yang sekitar 250 juta penduduk. Bayangkan ya, ini masih sangat dikit. Ya, tapi perkembangan walaupun dengan penambahan investor yang sekarang ini ada 4,2 juta, transaksi value-nya itu meningkat signifikan luar biasa. Dengan itu boleh saya katakan blessing in disguise adanya COVID-19. Itu fakta. Saya harus katakan fakta. Sebelum pandemi COVID di Indonesia startnya sekitar awal Maret ya, awal Maret di luar negeri di akhir tahun sudah muncul. Dan kita katakan di tahun 2020 itu adalah krisis pandemi COVID-19. Indeks turun signifikan ya, tercatat dari 6.299 di akhir tahun 2019 ya, turun di pas COVID-19 di first quarter, yaitu di Maret 2020, turun sampai ke indeksnya di bawah 4.000. Coba bayangkan. Nah, itu krisis yang kita katakan krisis di masa pandemi itu. Turun sekitar 200%. Ya kan? Tapi uniknya di stock market, saya katakan kepada semua investor, di sini ya opportunity yang muncul. Jadi setiap ada koreksi, baik itu karena krisis, di situ kesempatan untuk kita melakukan investasi ataupun kita sisihkan uang kita untuk membeli saham. Saya di sini quote-unquote saya highlight adalah khususnya untuk equity. Karena peluang investasi yang paling bagus, yang terbaik di berbagai produk investasi itu satunya adalah investasi langsung melalui Bursa Efek Indonesia, yaitu membeli saham. Dan ini fakta yang terjadi. Krisis kita katakan pandeminya belum selesai, tapi krisis untuk di stock market itu sudah lewat. Yaitu penurunan di bulan Maret itu baru first quarter dan itu baru awal terdeteksi di Indonesia awal pandemi. Indeks kita turun 244%. Tapi coba saat ini berapa indeks kita? Itu baru berapa bulan? Belum 1 tahun kan? Artinya recovery-nya itu sangat cepat sekali. Sekarang indeks kita sudah 6.248 per hari ini. Artinya naik kembali dari 3.989 ke 6.248. Itu peningkatan 50,6%. Nah, coba bayangkan berapa harga saham yang saat krisis terjadi di awal itu, harga sahamnya sangat terdiskon, terdepresiasi. Disitulah kesempatan untuk kita, siapapun yang jadi investor saham di Indonesia, manfaatkanlah peluang. Jadi investasi di pasar modal itu sangat banyak peluang. Dan saya mau kasih satu lagi contoh saham yang terjadi. Saya ambil hanya beberapa saham yang saya pakai yang index mover. Kita tahu, kita semua investor saham harus paham bahwa bursa saham kita, indeks kita bisa naik atau turun, tentunya harus ada faktornya yang mendorong. Nah, saham-saham yang membuat indeks naik, kalau setiap ada perubahan arah indeks,
Index mover saham-sahamnya siapa? Salah satunya adalah tuh BBCA, ada BBRI, ada Unilever, ada Indakiat. Kita sebut aja ya, itu yang market cap-nya tuh yang sangat tinggi. Yang paling tinggi saat ini adalah BCA. Ada sekitar 820 triliun dia punya market cap. Yang nomor satu saat ini ya. Nomor satu dan bobotnya paling tinggi yang mempengaruhi indeks. Nah, pada saat terjadi krisis pandemi di awal Maret, tepatnya tuh harga saham semua saham indeks kita terpuruk paling dalam tuh di tanggal 23 Maret. Saya masih ingat 23 Maret tahun 2020. Nah, harga saya ambil contoh BCA dulu ya. Harga BCA pada saat akhir tahun itu harganya masih di sekitar 33.425. Itu akhir tahun 2019. Nah, di Maret tanggal 23, harga saham BCA dari 33.425 turun ke 22.150. Coba bayangkan, itu turun kurang lebih 33%. Tapi di hari ini, harga saham BCA sudah kembali naik di harga 33.600. Artinya melebihi dari harga yang akhir tahun 2019. Coba bayangkan. Jadi krisisnya itu hanya sementara untuk di sektor equity, di equity market. Coverage-nya sangat luar biasa. Dan ada satu contoh lagi saya kasih lihat, Indakiat. Juga salah satu index mover, market cap-nya masih sekitar 67 triliun, masih itu. Tapi harga saat pandemi krisis pertama, harganya jatuh sampai 3.230. 3.230. Di akhir tahun 2019, harganya 7.700. Itu terdepresiasi sekitar 50-an%. Nah, hari ini Indakiat harganya sudah di atas 9.000 ya. 12.375 harga Indakiat. 12.375. Artinya recovery-nya luar biasa. Nah, itu saham-saham yang fundamental yang sangat bagus. Oke, ini sekilas saja. Nah, yang perlu saya sampaikan untuk para investor ataupun pemula ataupun mungkin yang baru mau mengikuti atau belum invest. Pertama kita mesti ingat dulu di pasar modal itu jumlah saham ada sekitar 700-an emiten yang tercatat ya. Jadi bisa bayangkan dari market cap yang gede besar. Jadi kita sektor pun banyak sekali. Jadi paling tidak kita harus mengetahui sektor yang ada di bursa efek. Artinya apa? Jumlah saham yang begitu banyak, tentunya ada saham yang sangat-sangat berisiko, yang tidak liquid. Ya. Nah, jadi investor harus jeli. Pertama, satu, kita jangan pakai hutang, istilahnya ya. Untuk pasti pertama di saham, jangan pakai hutang. Jangan leverage, jangan margin. Gitu. Kedua, kita tentunya harus tahu apa yang kita beli. Sahamnya, perusahaannya apa, track record perusahaan tersebutnya gimana. Nah, liquidity-nya gimana di bursa. Nah, saya yakin di M-Trade itu semua tersedia. Edukasi dari Ellen May, saya lihat sekilas itu semua ada. Jadi kita harus mengetahui juga risikonya. Yang penting itu adalah bagaimana kita mitigasi risiko. Saham apapun, seperti contoh tadi, saham yang paling bagus blue chipnya pun bisa anjlok sampai 50-an% pada saat krisis. Sama, saham-saham yang lapis kedua, ketiga pun sama, akan terdepresiasi sangat dalam pada saat ada krisis atau apa. Tapi dalam hitungan bulan pasti recover. Ya, recover kembali. Itu fakta yang terjadi di pasar modal Indonesia, bursa efek Indonesia maupun di dunia. Kita mengalami krisis dari financial crisis tahun 98, kemudian 2008 Morgan subprime crisis yang bermula di Amerika. Tapi itu hitungan bulan, terus recover-nya tuh luar biasa. Nah, jadi saya rasa yang perlu kita sebagai investor, dan satu lagi saya tambahkan, faktanya kan pasti nanti Ellen mungkin tanyakan, sebelum ditanyakan mungkin saya juga sudah bisa feeling pasti akan ditanyakan, kurang lebih ataupun viewer juga pasti akan menanyakan kurang lebih indeks ini mau kemana sih, apa sudah lolos dari krisis atau bagaimana untuk tahun 2021 ya kan, 2020 kan baru lewat, sekarang 2001. Nah, saya sangat optimis. Jadi di dunia saham tentunya walaupun sangat berisiko, tapi
kita juga tahu harus sangat optimis. Kita lihat pandemi belum selesai, tapi ya kan, recover yang luar biasa, dan nilai transaksi saham harian tuh naiknya sampai hampir double. Yang biasanya average-nya transaksinya 9 triliun, yaitu di beberapa hari yang lalu, awal dalam beberapa minggu, 3 bulan, ini bulan Maret ya, hampir 2 bulan, 3 bulan, udah tembus 15 triliun, yaitu sangat luar biasa. Artinya tuh, lah gimana kok masih kan kalau katanya pandemi masih berlangsung, tapi ingat pemerintah menghandle ini pandemi luar biasa, vaksin sudah mulai, sudah berjalan, ya kan. Nah, artinya apa, recovery ekonomi saya yakin segera juga akan pulih kembali. Kenapa? Pemerintah akan memberikan stimulus-stimulus yang sangat banyak untuk ekonomi recovery. Betul ya. Dan kita lihat di tahun 2021 pemerintah pun sudah umumkan, sudah keluarkan PMK-nya juga, memberikan disebutnya itu anggaran untuk recovery, ekonomi recovery plan-nya masa pandemi itu, memberikan anggaran yang sangat luar biasa, mencapai hampir 700 triliun. Masalah itu luar biasa. Itu untuk tahun 2021 paling tinggi dibandingkan di tahun lalu. Jadi pemerintah sudah antisipasi juga dan sudah memberikan stimulus. OJK pun memberikan stimulus di pasar modal. PPN pun dari segi pajak pun pemerintah sudah memberikan banyak sekali relaksasi. Ya. Nah, dan juga sekarang yang saya mau cerita juga di sini, kenapa Bursa Efek Indonesia atau di stock market kok bisa lebih cepat, padahal banyak yang mengatakan real sector banyak yang terimbas, masih belum recover. Tapi stock market, padahal kan stock market kan beri perusahaan-perusahaan yang kalau memang dia terimbas, kenapa kok masih banyak orang yang mau beli sahamnya? Dan ini fakta menunjukkan bahwa transaksi naik luar biasa, jumlah investor naiknya signifikan, dan sampai saat ini saya boleh katakan bahwa retail domestik menguasai pasar modal Indonesia. Jadi tidak bisa dibantah lagi bahwa milenial itu yang sangat luar biasa, yang perlu kita apresiasi. Mereka lah yang mendorong indeks ini, transaksi ini jam luar biasa. Kenapa? Kita tahu dengan adanya pandemi kan ada namanya new normal, ya kan, yang biasa traditional market atau sekarang sudah e-commerce, dan milenial sudah terbiasa dengan internet base. Nah, jadi kalau di Bursa Efek Indonesia rata-rata perusahaan efek sekarang lakukan transaksi dengan online sudah internet, jadi sudah familiar bagi milenial, justru mereka nyaman, misalnya work from home. Lalu bisa transaksi saham tiap hari dan lihat monitor saham. Makanya jumlah investor bertambah dengan pesat, terutama dari milenial. Jumlah transaksi bertambah luar biasa karena milenial sudah terbiasa dengan adanya transaksi online. Termasuk kita lihat e-commerce, ya kan, traditional market mungkin ada sedikit terganggu, tapi transaksi jual beli, kita order makanan, bahan-bahan kebutuhan semua melalui online sekarang, betul kan? Nah, jadi Bursa Efek Indonesia sudah sangat advance dan sebenarnya sudah mitigasi perubahahan bisnis model. Sebenarnya Bursa Efek sudah lama bisnis model itu di era digital. Nah, sekarang baru mulai booming, gitu. Jadi kurang lebih begitu, dan investasi pasar modal memang sangat berisiko. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Alvin. Ellen, Sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, saya mau ngerespon dulu dengan beberapa pertanyaan teman-teman semuanya terkait dengan tema malam hari ini. Tadi saya ada bahas tentang nikel juga ya. Banyak teman-teman yang nanyain tentang saham Antam, TIMS, dan juga Inco. Untuk M-Trade sendiri, Antam dan TIMS itu udah profit taking. Antam itu di harga 2140 belinya, mungkin profitnya nggak banyak sebenarnya waktu itu mau buat investasi, tapi karena pertimbangan secara fundamental harga nikel sudah agak tinggi dan kemudian valuasi
untuk Antam juga udah tinggi, akhirnya kita putuskan udah jual dulu aja, nanti barangkali bisa dapat harga yang lebih baik. Nah tapi ini banyak yang juga bertanya untuk Inco kita belum exit. Saya pengen kasih lihat dikit ya untuk teman-teman semuanya untuk harga nikel. Jadi kenapa sih kemarin itu Antam, Inco, dan Tins ini terkoreksi? Ya teman-teman perhatikan, ini ada yang bilang efek dari Elon Musk, tapi sebenarnya kalau saya melihat ini cooling down dari harga nikel itu sendiri. Ini teman-teman kalau perhatikan ya, nikel itu udah naik terus sejak nih bottomnya pada Maret April 2020 dan terus naik cooling down dikit di Agustus kemarin, di Juli terus kemudian ini ada cooling down lagi di September, setiap 2 bulan dia ya, terus di Desember, kemudian ini di Maret. Perkiraan saya setiap 2-3 bulan ini dia bisa cooling down gitu. Dan ini di Maret ini kemarin dia turunnya lumayan dalam, lumayan drastis. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini untuk harga nikel ini jatuhnya kan tajam teman-teman. Ini perkiraan saya akan ada technical rebound, jadi bisa naik. Nah, jadi teman-teman yang penasaran dengan saham Antam, Tins, dan juga Inco, saya sih nggak menyarankan untuk beli. Saya tidak menyarankan untuk beli. Karena ini, aduh, pencet, sorry. Antam ya, sedikit ya, ini maaf ya Pak ya, saya menjawab kegalauan teman-teman semua karena Ya gitu. silakan, dapat. Iya, ini Antam, ini dia di sini ada membentuk pola double top, terus M-Trade sempat beli di bawah sini dan kita exit di garis biru ini. Kalau nggak salah di garis biru ini sekitaran Jumat atau Kamis kemarin, saya lupa. Nah, teman-teman kalau Anda lihat di sini ya, ini dia sudah semakin dekat dengan area supportnya. Saya tarik garisnya ke bawah. Nah, ini supportnya. Jadi akan ada potensi technical rebound. Kalau teman-teman punya ini dan belum exit, nanti kalau ada technical rebound sekitaran harga 26 sampai 27, bolehlah kurangin posisi ya. Terus kemudian untuk Tins, ya untuk Tins, jadi sebenarnya saya melihatnya bukan karena Elon Musk atau gimana, karena harga nikel yang perlu cooling down, dan juga selain itu secara valuasi juga udah lumayan mahal untuk saham-saham ini. Nah ini untuk Tins dia udah ngebentuk triple tops gitu, 1, 2, dan 3. Sekarang juga udah mulai dekat dengan area supportnya garis biru yang paling bawah ini di angka 1650 gitu. Jadi ya saya melihat nanti bisa ada technical rebound. Tins technical reboundnya sampai angka berapa? 2000-an sampai 2165 itu untuk exit. Kemudian Inco, fail. Nah, fail ini, sebentar ya, fail Indonesia ini kemarin M-Trade kita nggak jual dengan pertimbangan ini ketahan MA 100. Tapi hari ini end of day dia closingnya di bawah ini, kita akan consider untuk kurangin posisi. Jika dia memantul ke area 5325, ya itu resisten 1 dan resisten 2-nya di angka 6000 gitu. Ya jadi kurangin posisi aja teman-teman. Kalau saat ini saya justru melihat peluangnya ada pada saham-saham yang sudah lama stagnan, yang sudah lama, semua saham pasti akan cooling down. Seperti tadi yang Pak Alvino bilang, ada naik, ada turunnya juga. Jadi kalau aku lihat untuk nikel, saham-saham nikel ini perlu cooling down dulu. Jadi yang bakalan gerak apa sih dalam waktu dekat, dalam waktu sebulan ini, kira-kira saham-saham CPO, yaitu tadi yang saya sebut di awal, ada AALI, ada LSIP, dan ada di SNB. Apa sih yang menyebabkan untuk harga nikel ini turun? Yang pertama, headline-nya yang pertama adalah inventory di LME ini naik 4% dibandingkan dalam 3 tahun terakhir ini. Dan juga ada kemungkinan untuk lonjakan supply ya dari dibukanya kembali pertambangan nikel Norilsk di Rusia gitu. Jadi supply-nya akan semakin banyak gitu ya. Anyway, teman-teman yang belum keluar, yang belum exit, terutama traders, kalau ngelihat grafik nikel yang jatuhnya tajam dalam 2 hari kemarin ini, jatuh semakin tajam, itu akan semakin kencang mantulnya. Satu lagi saham
nikel yang jatuhnya kenceng banget. Saham nikel ini jatuhnya kenceng banget. Ini ada Harum Energy. Nah, Harum Energy ini saya melihat dia tertahan di area support, justru malah kalau misalkan dia ketahan di support dan mantul, ini ada peluang buat kita untuk buy on weakness malam untuk Harum. Ya, jadi dia naiknya tajam banget, turunnya juga tajam. Teman-teman bisa lihat ini. Tapi ini high risk trading ya teman-teman ya. Ini jatuhnya pas banget kena support MA50 di sini, high risk trading. So we need to be very careful here gitu. We need to be very careful. Oke. Pak Alpino boleh kasih tips dong Pak tentang bagaimana mengelola resiko untuk trader Pak, trader saham. Kan banyak teman-teman ini yang kayak FOMO, fear of missing out. Ya, Jadi kalau mungkin ada, saya akan sampaikan, ya, saya akan sampaikan juga untuk para viewers ya. Mungkin begini deh, saya lihat memang saya ikutin banyak beberapa di sosmed atau di WhatsApp group masih banyak terjadi besi tegang terus berargumentasi soal teknik si A lebih bagus, teknik si B lebih bagus, saling itu. Nah, sebenarnya begini, di keeper market itu sebetulnya investasi di stock market itu sangat banyak strateginya. Jadi tidak bisa juga seseorang menjudgment bahwa dia punya teori lah yang paling bagus. Jadi tidak boleh seseorang itu bisa itu istilah itu memaksakan kehendak kepada pihak lain untuk mengikuti dia punya tipe investasi. Itu tidak bisa dikatakan demikian karena masing-masing punya plus minusnya. Dan ingat juga pasar modal di pasar modal Indonesia atau stock market di dunia pun sama. Jadi harga saham, suatu saham ataupun kita bilang sektor apapun selalu nggak mungkin berbarengan, yang sektor yang satu naik, yang satu mungkin stagnan ataupun turun. Sektor yang tadinya bagus pun akan pada suatu titik pasti akan turun. Itulah namanya hukum supply and demand. Jadi mau saham apapun itu sama, hukum supply and demand. Memang kita tahu di sini kita harus tahu apa yang kita beli, saham apa yang kita beli, dan harus ada daripada fundamentalnya. Fundamental dalam arti begini, fundamental itu bukan berarti perusahaan itu misalnya harus untung sekian, enggak. Yang penting kalau dia perusahaannya ongoing concern, jalan terus, ya kan, ya kita tentunya nggak khawatir, ya kan, yang kita harus cari perusahaan tersebut. Nah, jadi strategi di pasar modal investasi kita sebetulnya banyak sekali. Salah satu kita mengenal lah, kita lihat di literasi atau di buku, kita tahu ada namanya tuh value invest, sama, tapi kita mesti lihat time horizon kita. Jadi investor masing-masing punya karakteristik tersendiri, tipe tersendiri. Jadi ada yang suka maunya tuh short term, yaitu trader. Saya sebutnya, saya simple lah, nggak usah mau contoh yang lain. Saya katakan di bursa, di pasar modal Indonesia itu adalah satu traders. Kedua adalah tuh yang value investing yang untuk long term. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda. Yang short term pun bisa jadi long term kalau salah posisi atau apa, ya kan. Tapi sebenarnya itu pertama para investor tuh harus tahu dulu, satu, gimana kita mitigasi resiko. Kalau saya sebagai traders itu justru, kalau menurut saya trader itu kan main short term. Ya, short term justru itu mereka bisa lebih bisa mitigasi resiko. Kenapa? Mereka in dan out-nya sangat cepat, dan terbukti saat ini bursa efek transaksi kita didominasi oleh retail. Kok bisa size retail lebih besar daripada foreign investor? Karena yang foreign sebenarnya kan di long term horizon, tidak tiap hari trading in and out. Tapi kalau traders kan satu hari bisa transaksi berulang-ulang berkali-kali, dan opportunity sangat banyak, dan mereka manfaatkan opportunity itu. Dan itulah yang terjadi di stock market. Stock market, semua investor kalau ditanya untuk buka rekening dan invest di pasar modal, tujuannya untuk apa? Ya jelas, untuk mendapatkan capital gain.
Alright, dividen is one thing. Itu adalah tuh bonus dividen. Dividen itu untuk beberapa emiten yang kita tahu rutin membagikan dividen, tapi harga sahamnya mungkin naiknya perlahan, ya kan? Itu dividen. Untuk passive investor, yes, kita bisa pilih untuk yang value investing yang untuk long term. Tapi ingat di stock market itu tidak selamanya sahamnya naik dan selalu ada fluktuasi. Contoh ada krisis. Jadi kalau kita tidak ngapa-ngapain, beli aja diem, tapi ternyata market kita tahu akan krisis turun, kita tidak manfaatkan momentum itu untuk jual, yaitu kesempatan kita hilang. Ya, jadi investor harus smart juga. Kita mesti ikutin situasi, fluktuasi, momentum. Nah, kedua, kalau perasaan koreksi, kesempatan untuk kita masuk lagi. Jadi dana kita harus selalu siap. Jadi kita bisa bertahap untuk masuk lagi, invest lagi pada saat harga menurun. Jadi tidak usah khawatir, kita tidak ada satupun yang timingnya posisinya tepat beli terus langsung naik. Tidak bisa katakan demikian. Misalnya timingnya kita beli kemudian harganya turun, tidak usah khawatir karena kita kan tidak semua uang kita sesuai masuk ke sana. Kita ada koreksi, emitennya bagus, perusahaannya kita lihat track recordnya kalau sudah turun tajam juga pasti dia akan recover. Ya kita masuk lagi tambah sama juga seperti campaign yuk nabung saham. Ya kan konsepnya itu adalah kita sisihkan dana kita beli satu saham yang menurut kita bagus untuk long term view. Ada kesempatan mau ada turun lagi atau gimana kita masuk lagi. Nah, jadi sebenarnya itu tipe investor tuh macam-macam, strategi di pasar modal tuh macam-macam. Jadi tergantung investor mau pilih yang mana. Nah, memang kita harus kuasai kurang lebih emiten sektornya apa. Nah, saya yakin di M-Trade lah itu disediakan forum tersebut. Edukasi, literasi, dan juga semua informasi itu ada di M-Trade. Betul ya Ellen ya. Waktu itu Ellen pernah ada sampaikan ke saya mengenai M-Trade. Mungkin di M-Trade tuh Ellen bisa sampaikan juga kurang lebih ada fitur-fitur apa sih yang bisa membantu para pemula atau investor atau yang merasa mungkin waktunya nggak ada untuk screening saham ya Ellen. Iya. Iya, gini Pak Alvino, jadi menarik banget ya pertanyaan dari Pak Alvino ini. Banyak orang tuh anggap kayak kalau udah ada orang yang kasih rekomendasi saham, itu udah dianggap kayak dukun togel aja gitu. Tapi sebenarnya M-Trade ini memposisikan diri bukan sebagai satu layanan untuk sekedar rekomendasi aja gitu. Jadi kita memposisikan diri itu sebagai edutech sebenarnya. Sebagai edutech maksudnya gimana? Gini, kalau misalkan orang cuman ngikutin si A si B untuk beli saham ini atau beli saham itu, mereka tidak punya satu conviction atau keyakinan di dalam dirinya sendiri mengenai alasan mengapa beli saham ini atau jual saham itu sungguh sangat susah sekali untuk hold. Sebagai contohnya mungkin Pak Alvino mengenal salah satu senior di pasar modal juga, Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong kenapa sih bisa hold UNTR sampai harga tinggi? Karena punya conviction atau keyakinan terhadap fundamental perusahaan tersebut. Demikian juga ketika di tahun 2008 saya sempat membeli saham CTRA di harga 90 sampai 100 di awal 2009. Kemudian saya hold sampai sekitaran 2013 dan bisa menghasilkan keuntungan sekitaran ya sampai dijual di harga 1.500-1.600-an. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita memahami apa yang kita beli. Dari sinilah saya mengajak teman-teman semuanya, khususnya untuk saham-saham yang kita investasikan, untuk kita memahami secara fundamental dan juga secara teknikal, secara timing, itu kenapa. Nah, itulah bedanya M-Trade dengan yang lain dari menu stock pick, menu edukasi, menu analisis, dan Q&A. Kita harapkan dengan Q&A ini juga kita bisa menjawab pertanyaan dengan lebih cepat, ya, dan tidak ada group discussion supaya nggak bingung, supaya user itu nggak bingung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sangat menekankan sekali pada manajemen risiko. Jadi pada manajemen risiko artinya apa? Kita selalu ingatkan bahwa start small dari awal itu benar-benar start small banget. Sekecil yang Anda bisa tanggung risiko tersebut.
Karena kalau dari awal udah start modal gede, dari awal udah start besar ya, itu nanti bisa gampang kecewa terhadap saham. Dan kita juga ajarin untuk teman-teman semuanya untuk mengatur ekspektasi bahwa pasar saham itu sendiri bisa mengandung risiko gitu. Jadi ada mengandung risiko. Jadi ya kalau ada cuan kayak kemarin cuan asa sekitaran berapa persen ya, 30-an persen kalau nggak salah, yaitu kita syukuri. Tapi kalau hari ini tadi ada cut loss agro ya, agro hari ini kita cut loss dikit sih, single digit. Saya coba cek ya cut loss berapa persen ya. Ya, jadi agro ini kita ada melakukan pembatasan risiko. Jadi ya saya rasa kita harus lakukan itu gitu, karena kalau kita nggak kasih tahu untuk pembatasan risikonya justru malah nggak bagus. Jadi hari ini agro itu kita ada pembatasan risiko sekitar minus 6,3% gitu. Ya itu sih intinya manajemen risiko yang membedakan kita, dan kita berusaha untuk kasih respons yang lebih cepat baik dalam bentuk analisis, edukasi maupun tanya jawab saham gitu. Jadi supaya user tuh benar-benar tahu kenapa sih aku beli ini, kenapa jual itu gitu. Pak Alpino, kalau ngelihat market saat ini, sektor apa sih yang menurut Pak Alpino tuh menarik ya? Mungkin nggak menyebut saham secara khusus, tapi sektor apa yang menarik pada masa recovery pandemi ini, Pak Alpino? Nah, ini menarik memang. Kalau yang terbaru kita lihat ya, saya nggak akan bahas soal yang kalau yang untuk komoditi segala macam itu adalah sangat tergantung dari faktor luar negeri. Tapi di dalam negeri kita lihat yang paling utama, kita lihat tentunya dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Ya, contoh dari yang sekarang ini dengan insentifnya di bidang properti, yaitu pasti satu faktor yang tentunya akan menguntungkan atau yang di sektor properti. Yaitu walaupun memang masih ada yang biasalah kalau misalnya ada stimulus atau satu let's say satu stimulus yang PPN di properti, ada yang merasa waduh kurang banyak nih, kan sekarang yang diberikan hanya untuk rumah yang sudah jadi, tidak diberikan untuk yang inden, untuk bebas PPN yang dikasih stimulus kan. Nah, biasa itu pasti ada yang pihak yang merasa wah kenapa tidak dibuka lebar aja, kan sebagian besar sekarang yang mau beli rumah pasti inden kan gitu. Tapi tentunya pemerintah punya pemikiran lah. Nah, itu pasti salah satu menjadi faktor positif bagi properti. Dan itu salah satu. Ya, tuh. Kedua, yang kalau consumer tuh udah saya seyakin-yakinnya itu paling aman. Ya termasuk salah satunya kan termasuk defensive stock. Itu untuk sektor consumer. Sekarang di bursa kan dibagikan dua, consumer yang ada cyclical dan non cyclical, ya kan. Nah, itu juga menurut saya itu tidak akan pernah sunset. Ya kita tahu lah, saya akan sebut nama sahamnya, produk-produk ataupun konsumen yang kita selalu walaupun ada pandemi tetap kita bisa pesan online dan kita pakai. Betul ya, termasuk makanan juga. Nah, itu yang menurut saya itu juga sangat menarik, gitu. Nah, tentunya masih banyak dengan stimulus yang diberikan, insentif pajak, tentunya emiten real sektor pasti banyak yang diuntungkan. Dan saya yakin performa dari perusahaan-perusahaan itu akan bagus di tahun 2021. Satu lagi tentunya yang bidang transportasi, ya logistik, ya kan. Nah, kemudian teknologi. Nah, di IDX sekarang juga muncul satu sektor dibagi khusus sekarang itu, dulunya kan tidak ada sektor teknologi, sekarang ada sektor teknologi, ya toh dibagi lagi. Nah, itu teknologi juga sangat menarik dan nggak mungkin sunset juga. Ya kan, saya nggak sebut nama, tapi mungkin melalui Mtrade ya, Ellen May ya, saya belum tahu persis juga nanti. Jadi para member atau para yang ikut Mtrade bisa diberikan untuk misalnya itu sektor teknologi sahamnya apa aja, yang top performance apa, atau yang masih under value itu apa, gitu. Nah, itu sangat menarik. Dan berikutnya tentunya kita tahu sekarang yang paling booming itu karena semua larinya ke digital.
bank digital, gila-gilaan semua harga saham naik. Nah, itu menurut saya itu udah ada fakta. Jadi tidak bisa kita bilang, wah, kenapa kok bisa harga saham ini, saham yang sektor ini kok naiknya gila-gilaan, nggak masuk akal. Nggak bisa juga dikatakan demikian. Kenapa? Tentunya orang punya reason dan emiten kita kan lihatnya future value. Di saat itu memang PE-nya kelihatannya tinggi. Kok bisa harga misalnya dari kita sebut lah misalnya dari harga seratusan rupiah atau 500 perak sekarang sudah bisa 2000-an. Kok bisa begitu? The future value-nya bisa melebihi itu. Kalau kita hitung future value, PE-nya nggak bisa lihat PE sekarang. PE sekarang mungkin lihatnya ada ratusan, tapi untuk next few years mungkin bisa PE-nya sangat kecil di saat harga sekarang. Ya, nah kedua kita mesti lihat, nah tidak asal juga kita membabi buta untuk membeli saham-saham yang let's say itu digital based atau mau bank semua go digital. Tapi ingat ini sangat valid. Kenapa? Dari OJK perbankan dari OJK udah sampaikan juga bahwa semua bank harus naik kelas. Jadi yang minimum untuk bank buku 3, yang buku 4 itu kan harus migrate semua harus minimum punya modal sekian. Artinya mereka harus cari investor strategik untuk masuk. Betul enggak? Ya kan? Dan itu yang terjadi. Makanya kenapa harga saham baik di perbankan, bank yang basicnya digital, mau ke arah ke digital, juga logistik yang akan ke digital. Ingat, ada saham-saham transportasi. Kita sebenarnya sektornya kalau di bursa namanya sektor transportasi. Itu digital. Nah, itu pasti booming ya. Nah, itu yang kita harus kita manfaatkan dan kita harus cermat ya. Dan kita nggak usah khawatir. Wah, ini harga saham kita beli misalnya sudah beli saham tertentu turun, nggak usah khawatir. Itu pasti akan rebound. Pasti rebound. Ya toh. Kan gitu ya. Jadi kita optimis lah, optimis. Jadi yang memang sekarang yang terjadi yang booming itu adalah yang kita katakan tuh yang berbasis ke digital kan gitu ya. Oke, menarik nih Pak. Ya, jadi tadi ada beberapa sektor yang disebut sektor transportasi dan juga bank digital. Instead of Arto, kita di Mtrade ada di BNGA ya, karena BNGA baru jalan. Besok kita mau nge-live bareng BNGA. Saya juga penasaran dengan manajemen dan fundamental dari BNGA. Sekali lagi ini disclaimer on, ini bukan pom-pom atau bukan ini ya. Sedangkan kalau untuk sektor otomotif sendiri, Astra International ini masih di area support banget, valuasinya masih murah. Tapi untuk Astra International bukan untuk investasi yang bukan untuk trading yang sehari 2 hari aja gitu. Ini untuk Astra International sangat worth it banget buat investasi jangka panjang gitu ya. Saya pribadi saat ini masih nge-highlight untuk CPO dan juga oil, harga minyak ya. Coba saya cek untuk oil. Harga minyak, oil price, Brent oil ya. Saya lihat untuk Brent oilnya kemarin sempat naik tinggi, terus ini udah mulai di resisten gitu. Terus untuk US oil, WTI US oil, ini juga sama, udah 4 hari berturut-turut naik di resistennya. Kita masih watch untuk saham Elsa Nusa karena lagi di area support yang lumayan kuat ya untuk Elsa ya. Tapi sekali lagi kita ini swing trading resikonya agak tinggi teman-teman ya. Kalau untuk Elsa ini meskipun sahamnya di area support, tapi harga minyak sendiri hari ini aku ngelihat udah mulai topping, udah mulai dekat resisten gitu. Jadi untuk Elsa masih bisa buy on weakness tapi resistennya lumayan, resikonya lumayan. Stop lossnya di angka di bawah 386 itu supportnya. Masih tentang Antam, Inco, dan Tins, ini yang nanyain banyak banget hari ini, trending banget yang nanyain Antam, Inco, dan Tins. Saya coba tampilkan beberapa pertanyaannya dari Elis Mulyadi. Miss mau nanya supportnya Antam berapa sih yang terdekat? Supportnya di angka 2080.
sekitaran 2070, 2080-an. Jadi kalau ditanya masih bisa koreksi nggak? Masih bisa sampai area tersebut gitu. Dan kalau udah sampai area tersebut, ya itu dekat-dekat dengan area buy on weakness. Terus kemudian ada yang nanya lagi, sekalian ya, TINS supportnya di angka berapa? TINS supportnya di angka 1650, 1640, 1650. Terus kemudian Inco supportnya di angka 4.700. Ada yang nanya juga, masih bisa naik nggak? Ini ya dari Bella Bell 94. Apakah TINS bisa naik ke 2390 lagi? Antam juga kapan kira-kira bisa naik? TINS bisa nggak naik sampai ke 2390? Cooling down dulu ya, perkiraan aku ini bisa koreksi dulu sampai 1640 untuk TINS-nya, kemudian bakalan mantul itu resisten 1 di 2000 dan resisten 2 2170. Kayaknya bakalan ke situ dulu deh, 2000 dan 2170 gitu. Oke, itu untuk TINS. Terus kemudian untuk Inco, tadi penyebab turunnya apa aku juga udah bahas. Inco tuh sebenarnya kemarin pas banget ketahan support MA 100 gitu, supportnya sangat kuat sekali. Tapi kemudian hari ini breaking down lagi, next support sekitaran 4.700, udah deket banget dengan support kuat, karena dia jatuhnya cepat, segala sesuatu yang jatuhnya cepat pasti mantulnya juga cepat gitu. Jadi intinya kesimpulannya kalau teman-teman nanya apakah Antam, Inco, dan TINS ini masih bisa naik atau enggak, jawabannya masih bisa banget. Antam, Inco, dan TINS ini masih bisa naik dalam jangka pendek. Tapi kalau ada naik, sifatnya digunakan untuk exit aja dulu gitu. Jadi jangan untuk nambah lagi. Selera saya saat ini, appetite saya lagi cariin saham-saham yang ada di support kuat gitu. Jadi kayak tadi ada saham Akra breakout, itu pun kita nggak ambil dulu, kita masukin watchlist. Terus kemudian Rals itu kita udah beli beberapa hari sebelum ini ya. Jadi ini tadi breakout juga kita watch aja sih kalau buat tradingnya. Rals kita lebih ke arah investasi gitu ya, untuk kita nabung sekarang, kemudian kita tuainya menjelang lebaran nanti gitu. Jadi teman-teman fokusnya pada saham-saham yang belum gerak. Saya mau ngejawab pertanyaan beberapa teman-teman ya. IM-Trade kok akhir-akhir ini banyak cut loss. Jadi teman-teman, saya mau cerita strategi trading saya, mesti harus dipahami strategi trading kita. We cut losses short and let profit run. Kalau misalkan profitnya kita kalau cuan dikit jual, itu nanti secara kinerja itu jadi nggak bagus. Misalkan 10 kali beli saham, 5 kali benar, 5 kali salah. Tapi misalkan untung 5%, setiap untung 5%, setiap rugi 5% gitu. Jadi kalau dihitung-hitung impas. Nah, jadi kita kalau saham yang sekiranya potensinya masih bagus, kita akan hold lebih lama gitu supaya secara percentage lebih bagus. Nah, kalau saham yang kurang bagus kena breakdown gitu, kita akan segera langsung cut loss. Jadi dalam jangka pendek Anda akan merasa kayak cut losses short itu jadi kayak sering, tapi kok jarang profit taking gitu. Mungkin tadi hanya Asa aja yang di profit taking gitu. Sedangkan kalau saham-saham yang lainnya kayak beberapa saham yang kayak Astra International, kita ada rekomend beberapa hari yang lalu. Terus ada saham yang lain lagi, saya nggak hafal ya. Untuk saham-saham investing, terutama yang dari September kemarin masuk, ya, contohnya untuk konstruksi properti itu kita belum jual-jual kalau buat investingnya, bahkan cuannya udah sampai triple digit gitu, udah sampai 3 digit untuk saham-saham investing. Jadi teman-teman, itu yang kita lakukan. Kok kayak nggak jual-jualan sih, jarang banget jualannya gitu ya. Jadi sekali lagi kita cut losses short and let profit run. Kemudian poin yang kedua adalah kalau teman-teman nggak mau cepat kena cut loss, itu lebih banyak di investing tuh
istilah kata kita jarang banget ngelakuin cut loss gitu. Kemungkinan nanti kalau Inco ada technical rebound kita keluar karena pertimbangannya secara fundamental udah nggak terlalu menarik karena valuasi sih sebenarnya. Jadi kita mengevaluasi dari valuation-nya gitu. Nah, contoh saham-saham yang kita investasikan ya, kita ada investingin dari bulan September kemarin, ada yang dari 1 Januari, 27 Januari sampai 1 Januari itu kita ada banyak beli beberapa saham. Ini contohnya SMRA. Yang nabung dari 2020 itu udah cuan 68%. Yang baru beli di 27 Januari atau sekitar awal Februari kemarin itu dapat 16% dan kita belum suruh jualan. Yang kita jual jadi yang jelek-jelek dulu gitu. Jadi ya anyway, follow time frame yang lebih besar aja supaya nggak gampang kena cut loss gitu. Oke, Pak Alpino, ada pesan-pesan Pak untuk teman-teman yang mau berinvestasi saham supaya teman-teman bisa semakin semangat Pak pada masa market yang lagi sangat volatile seperti saat ini Pak. Ya, mungkin begini, kalau seperti saya sampaikan tadi, ini sebenarnya itu kan di bursa saham ini kan kita tahu tuh tentunya ada kita istilahnya tuh sudah tahu lah high risk high return ya. Itu tuh satu tagline-nya yang sering kita dengar. Tapi yang penting adalah tuh gimana kita mitigasi risiko kita dalam saat misalnya contoh lah kita misalnya tuh ada dapat rekomendasi let's say ya satu saham ya kan, dan kita harus sadar dan ingat bahwa timing untuk kita lakukan itu kan sering kita ditanya kapan sih sebenarnya saat yang tepat untuk kita mulai beli saham. Nah, tidak ada dikatakan di kamus-kamus itu di literasi yang mengatakan timing yang tepat untuk beli, tidak ada yang bisa katakan demikian. Artinya anytime kita boleh melakukan mulai start investasi. Tidak ada istilahnya wah tunggu besok atau tunggu turun. No, jadi anytime. Tapi yang penting kita konsisten dan kita bisa mitigasi risiko sekali masuk seperti Ellen sampaikan sebelumnya di awal. Jadi kita masuknya bertahap atau dengan sedikit jumlah sedikit modal kita yang sisihkan untuk kita investasi di saham. Yang tadinya misalnya let's say 100 taruh di bank, ya kita keluarkanlah 20-30 untuk mulai investasi di saham. Mulai ikut nabung saham misalnya di saham ya kan, atau sebagian yang kita sisihkan untuk sebagai traders artinya kita main short term momentum. Nah, itu tidak ada salahnya, itu kita justru manfaatkan keadaan market di mana kita ingat di capital market itu di seluruh dunia itu adalah supply and demand. Harga saham bisa naik. Kenapa harga saham naik? Karena demand-nya lebih kuat. Ada demand yang mendorong harga saham naik. Sangat simple. Nggak ada, bukan saya abaikan fundamental. Misalnya suatu harga saham naik. Wah, ini karena dia punya fundamental keuntungannya yang naik sekian, terus harga saham bisa dorong naik. Tidak, kita bisa buka. Ada saham yang fundamental bagus, tapi stagnan, tidak naik. Karena tidak ada likuiditas. Artinya apa? Demand-nya tidak ada. Nah, itu kalau sebagai investor tentunya kita akan perhitungkan di situ. Mitigasi risiko. Kita masuk atau invest suatu saham, kita harus tahu bahwa anytime kita bisa jual, bisa exit, yaitu liquidity. Jadi kita harus lihat liquidity. Saya yakin di M-Trade dari Ellen May pasti memberikan edukasi mengenai hal itu, mengenai teknis itu. Ini adalah salah satu. Kita tentunya beli sesuatu, kita harus tahu apa yang kita beli. Apa yang kita tahu yang kita beli itu adalah satunya itu adalah liquidity. Selain fundamental ya liquidity. Fundamental ada, liquidity nggak ada, buat apa kita beli? Memang untuk long term lah, long term kita hilang opportunity sangat banyak. Kenapa? Di bursa sangat banyak saham-saham yang sangat liquid. Kenapa kita mesti tunggu yang cari atau yang nggak liquid terus nunggu? Ya nggak bisa. Ada yang sampai berpuluh-puluh tahun dibeli. Dihitung sampai sekarang harganya tidak naik juga, tidak, itu stagnan namanya. Artinya kita hilang momentum dan hilang opportunity. Ingat, capital market itu walaupun kita bilang sangat beresiko, dan tapi ingat di capital market kenapa beresiko? Karena fluktuasinya tinggi kan, tapi capital market juga sangat memberikan opportunity kepada para investor. Itulah kenapa di Bursa Efek encourage banyak perusahaan untuk go public.
go public. Aris semakin banyak, sekarang udah 700-an. Di masa saya pertama join di capital market di awal tahun 90-an tuh hanya 100-an, 123 emiten yang tercatat. Coba bayangkan, sekarang udah 700-an. 700-an emiten. Dan market cap yang saat itu hanya sekian ratus miliar, sekarang itu udah berapa 7 ribuan triliun. Coba bayangkan, ya kan, sangat luar biasa perkembangannya. Artinya opportunity-nya sangat banyak dan kita gunakan momentum yang bagus, emiten yang defensive stock kita layak untuk kita investasi, dan jangan khawatir beli terus ada saatnya turun, tidak masalah, kan kita ada mitigasi risiko, kita kurangin dulu porsi kita atau exit dulu. Ingat, saya mau sampaikan satu tip. Ada yang bilang, wah beli saham saya nggak perlu cut loss. Bukan begitu, bukan cut loss. Misalnya kita incer satu sektor dan ini bagus saham XYZ. Ternyata timingnya kita salah. Kita masuk, ternyata market keburu turun. Ada apa? Nah apa, kita jual dulu di dengan presentasi kerugian sedikit. Kita jual dulu, kan kita bisa buyback di bawah. Nah, itulah kesempatan yang saya bilang. Kenapa kita harus cut? Bukan berarti kita cut loss total, bukan, itu cover short saya katakan. Kita jual dulu, tapi buyback di bawah. Masa kita tahu misalnya harga saham tersebut, supply lagi datang, sangat banyak. Ingat hukum supply and demand. Selagi supply-nya datang banyak, ya kita harus ikut. Kita benar-benar follower, kita jual. Ikut jual. Ya, asing semua ikut jual, masa kita diem aja. Diem aja berarti sama juga kita nggak lakukan apa-apa. Jadi kita harus mitigasi risiko. Gimana risiko mitigasinya? Ya kita jual supaya ruginya nggak banyak kan. Toh pasti kita dapat di harga bawah. Kan kita buyback. Malahan kita buyback dengan jumlah yang bisa double, lebih banyak karena kan harganya sudah jauh di bawah. Itulah cover short dan average down. Average down ada dua cara. Average down bisa kita punya uang 100, beli di harga 1000. Ternyata harganya turun lagi ke 900. Beli lagi 100, itu average down dengan nambah modal. Betul ya? Tapi kalau misalnya harga turun kita jual dulu, terus kita buyback di bawah, itu strategi juga sama, averaging down, tapi kita tidak tambah modal. Dengan modal yang sama, nah itu jadi strategi, sangat banyak strateginya. Dan itu kita harus kuasai, dan lama-lama saya yakin para follower ataupun viewer dari Ellen May M-Trade ini, pasti akan mendapat lesson, dapat tip-tip yang bagus, strategi yang bagus. Jadi kurang lebih begitu, Ellen. Jadi sebenarnya itu sangat banyak cara untuk kita mau masuk di capital market, kita harus smart. Saya yakin para milenial smart, sangat smart. Maka transaksi mereka, saya tahu lah beberapa, saya kenal juga. Mereka sangat smart dan menghitungan minggu, bulan bisa make a lot of money, dan itu fakta. Okay. Nah. Oke, siap. Saya kembali bahas saham. Tadi ada yang nanya kenapa ASA dijual. Di market yang lagi kayak gini, itu kita beli tiga hari. ASA tuh kita benar-benar belinya pas di bottom support loh. Kita belinya sekitaran harga 1.200-an itu, 1.200-an. Itu pas dia turun sekitaran 2 atau 3 Maret, saya lupa tepatnya. Hari ini kita jual udah untung 30-an%. Itu yang namanya kita merealisasikan keuntungan, nggak bisa benar-benar di puncak banget kayak gitu. Teman-teman, gimana sih caranya mendapatkan keuntungan dari saham ARA yang suka ARA, ARB kayak gitu? Caranya ya exit duluan sebelum yang lain exit gitu. Jadi tadi kenapa M-Trade exit duluan, supaya nggak keduluan yang lain exit. Kalau misalkan yang lain exit duluan, gimana kita bisa keluar? Nanti kejadiannya bisa kayak saham-saham yang dulu kayak KF Inaf dan segala KF Inaf dan lain-lain. Anyway, ini saya bukan ngomong tentang emitennya, tapi ngomong tentang saham yang sering ARA. Kalau saham sering ARA, kita harus exitnya lebih duluan gitu. Anyway, ya kita bersyukur M-Trade nggak pernah ada nyangkut di saham yang kemarin Inaf, KF, IRRA tuh nggak pernah, karena kita keluar duluan. Jadi mungkin agak terlalu dini sehari 2 hari, ya nggak masalah gitu. Itu sih. Terus kemudian ada pertanyaan lagi tadi. Ada banyak pertanyaan ya, mungkin nggak bisa terjawab malam hari ini, karena malam hari ini saya fokus ngejawabin tentang Antam, Inco, dan Tima, 3 saham yang banyak banget jadi pertanyaan gitu.
Tips dari saya adalah teman-teman jangan, kalau misalkan mau dapat keuntungan besar, jangan terburu-buru, mesti sabar. Kita menabur saat ini tuh menabur contoh ya di LSIP atau di SNG. LSIP ini patternnya sangat bagus sekali loh. Sideways-nya itu didahului uptrend dan sideways-nya tuh bagus banget. Kalau dia breaking out dari 1400 apalagi dari 1470, ini membentuk satu pola super trader, saham-saham super trader yang sangat bagus sekali. Dan secara kinerja fundamental kita harus lihat untuk LSIP, AALI, dan DSNG 3 ini kinerjanya sangat bagus sekali. Kenapa sih perhatian kita ke Antam terus gitu? Yang Antam kita sempat beli di 2140 dan kita udah keluar untuk kemarin merealisasikan keuntungan gitu. Jadi kita mesti lihat saham-saham yang juga masih di bawah, kayak saham retail sekarang udah mulai bergerak ya. Terus yang belum gerak itu sebenarnya batubara dan juga CPO. Kita lihat nanti laporan keuangan dari perusahaan batubara gimana. Hari ini tadi untuk perusahaan CPO udah mulai agak-agak aktif. Jadi ya let's see gitu. Sekali lagi time horizon saya lebih pada beberapa bulan ke depan gitu. Oke, Pak Alvino, kita mau kasih giveaway buat teman-teman semuanya. Ya, siapakah nama lengkap Komisaris M-Trade yang malam hari ini bersama dengan kita? Boleh dong ditulis, saya akan pilih 3 orang pemenang malam hari ini. Sambil masih menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Astra International supportnya 5475. WSKT PTPP juga sama, you need to be patient. Ya, SWF Story memang sebentar lagi mau jalan, katanya sebelum Lebaran. PTPP ini juga udah di bottom banget. WSKT ini juga saya lihat udah di support banget. Ini justru malah waktunya buat entry kalau teman-teman mau sabar beberapa bulan ke depan. Nggak mudah buat saya untuk meyakinkan orang untuk berinvestasi, Pak. Jadi banyak orang tuh yang maunya trading cepat gitu. Oke, saya kasih 3 pemenang bentar. Pemenangnya adalah M1 SUS, Elson Sonson, terus kemudian Petrus.bong, ada 3 Pak Alvino Kian Jaya ya, Pak Alvino Kian Jaya, nama komisaris M-Trade yang dulu menjadi salah satu direktur dari Bursa Efek Indonesia. Pak Alvino, boleh dong Pak dibantu untuk meyakinkan teman-teman untuk sabar dalam berinvestasi at least beberapa bulan ke depan aja gitu. Jangan pada short term trading terus gitu. Ada kalanya kita trading, ada kalanya kita berinvestasi. Sekarang momennya tuh lagi investasi, lagi peluangnya gitu. Boleh mungkin dibantu Pak untuk dimotivasi. Iya. Jadi kembali lagi saya sampaikan sebenarnya itu di capital market kan yang saya sampaikan itu sebenarnya itu kita sisihkan sebagian dana kita untuk yang kita siap untuk long term. Jadi investasi saham itu tentunya itu kita lihat track record bursa atau IHSG in the long term view itu pasti memberikan gain yang luar biasa. Jadi istilahnya saya begini deh, saya pengalaman dari dulu cerita lama sebenarnya mungkin banyak pemula ataupun yang baru ikut viewer atau yang baru join milenial yang belum pernah baca. Saya ambil contoh ini mau saya mesti sebut contoh saham. Saya nggak mau sebut yang dibandingkan yang kita tahu di luar negeri, gila satu saham aja bisa market cap Bursa Efek Indonesia. Tidak. Saya sebut yang saham di Indonesia. Contoh kejadian itu Unilever. Itu fakta. Unilever ada yang waktu zaman dulu istilahnya pada saat IPO orang tuanya beli saham Unilever pada saat IPO pertama Januari tahun berapa saya lupa waktu itu, pokoknya ada cerita saat itu saya sudah pernah alami, saya mau ceritakan maksudnya manfaatnya investasi long term. Dia beli di harga IPO saham Unilever itu pada saat IPO harganya sangat-sangat murah saat itu ya. Nah coba bayangkan saat itu masih skrip dia simpan di dalam brankas ya kan sampai dia sudah meninggal, dibuka brankasnya ditemukan oleh anaknya. Nah, ini apa nih saham Unilever, tapi itu sudah sekian puluh tahun kemudian. Nah ternyata saham Unilever sudah berkali-kali memberikan saham bonus ya. Artinya tuh di capital market kita mengenal tuh ada kalau emiten yang bagus dia sering memberikan selain dividen, dia juga memberikan saham bonus. Nah salah satunya itu ada Unilever.
Unilever tuh sangat rajin dan tiap tahun pasti memberikan dividen. Dan setahun bisa lebih dari 1 kali bagi dividen interim. Nah, coba bayangkan, si bapak ini yang sudah meninggal itu nggak pernah jual sahamnya, jadi tiap pokoknya dia juga sekarang udah meninggal anak yang pegang itu. Ternyata jumlah sahamnya kan masih bentuk skrip waktu itu di Brankas. Begitu dibuka, ditanya-tanya, sekarang di advice untuk harus scriptless. Ternyata jumlah sahamnya tuh udah meningkatnya tuh benar-benar nggak tahu banyak sekali, berlipat-lipat. Uang yang dia investasikan pertama hanya sekian 100 juta menjadi ratusan miliar kalau dihitung value sekarang. Kenapa? Sudah dapat saham bonus, sudah stock split berapa kali. Itu harus contoh long term. Investor kita nabung saham, yuk nabung saham, campaign yuk nabung saham. Kenapa? Artinya yuk nabung saham bukan berarti kita asal sisihkan uang kita beli saham yang kita tidak kenal, bukan. Jadi itulah kita butuh literasi dan edukasi. Melalui M-Trade inilah bahwa kita bisa mengenal saham-saham mana yang kurang lebih bisa cocok untuk kita untuk long term. Jadi kalau kita nggak usah khawatir, kan banyak. Saya juga banyak teman yang suka japri, waduh, tapi ini saham sekali lagi turun, saham saya lagi turun nih. Kau bilang jangan panik, itu biar justru kesempatan, turun kesempatan untuk you masuk lagi, sisihkan uang, leverage lagi. Loh, kok ini saya turun lagi, inilah, sekarang you mau cut loss apa enggak? Kalau you orang yang kebanyakan yang hilang uang di capital market, nah saya mau bagi share di sini lagi, fakta di lapangan banyak yang terjadi. Banyak yang suka tanya, loh Pak, kalau misalnya semua mau harapin cuan atau untung, lah siapa yang rugi? Begitu, siapa yang kasih? Nah, ya jelas fakta ini adalah supply and demand, greedy and fear. Nah, itu dua sisi, selalu dua sisi, positif dan negatif. Siapa yang takut duluan, ya dia jual, nggak mau balik lagi, ya hilang. Berarti you kasih uang kepada orang yang beli you punya saham. Betul enggak? Kan gitu. Tapi kalau kita istilah di capital market itu kita harus jadi fighter, harus punya fighting spirit. Karena di capital market itu istilah kasarnya, ya kalau milenial pernah baca, saya lupa judul ibunya itu dikatakan bahwa stock market itu adalah killing field. Nah, saya mau katakan di sini yang pahitnya, kita nggak boleh main manisnya dulu. Stock market itu di dunia, ya kan, termasuk di Indonesia, kita katakan stock market itu adalah killing field. Apa artinya? Dia katakan demikian. Killing field artinya kita sebagai investor harus siap berbagai ilmu dan senjata untuk menghadapi perang. Jelas, kita investasi di pasar modal itu menghadapi perang. Karena uang kita harus bisa, kita mesti hargai uang kita, gimana kita manage uang kita. Ya, satu lagi saya tip, jangan serahkan uang kita kepada pihak lain. Kita harus belajar untuk manage sendiri. Jangan, kita harus pakai manage sendiri, kita harus tahu apa yang harus kita beli. Nah, kita harus persiapkan kita punya senjata, karena kita berhadapan dengan banyak musuh. Di capital market, musuhnya siapa? Ya antar traders, ya antar investor. Kok bisa? Iyalah, you jual, ada yang beli. Ya kan? Nah, justru di Indonesia kita katakan, saya sangat senang. Saya dulu 3 tahun di Bursa Efek Indonesia, dan dengan perkembangan indeks saat ini, investor saat ini, saya sangat senang. Kenapa? Artinya, kalau dulu kita takut sama asing jual, udah semua tiarap. Tunggu, salah. Sekarang milenial yang lawan. You jual, saya beli. Nah, itulah. Jadi kita harus sebagai kita sebagai tuan rumah Indonesia, ya kita harus investasi di saham di Indonesia, dan kita harus yakin. Ada yang tidak percaya dengan saham di Indonesia, silakan you jual, saya beli. Nah, itu supply and demand. Nah, saya yakin milenial kuat sekali untuk menghadapi berbagai cobaan atau fluktuasi harga saham. Jadi tidak usah khawatir. Ya, optimis. Ya, satu lagi pertanyaan dari audience. Ini tadi ada yang nanya, Ellen, kok kamu bilang target IHSG bisa sampai ke 7.000-an, bisa ke 64 aja udah bagus gitu. Teman-teman mesti perhatikan time frame ya. Jadi saya tidak ngomong target IHSG 7.000 di bulan ini, itu namanya sudah gila. Itu tidak rasional. Ya, jadi kalau di bulan Maret sampai April, kalau teman-teman mengikuti SODV dan juga Instagram Live, sampai April lah kira-kira ini resisten upside kita sampai level 6.500 ya. Jadi sentimen positifnya dari stimulus yang juga menjadi sentimen negatif juga karena dikhawatirkan akan menimbulkan inflasi, sehingga bond yield 10 tahunan di
Amerika itu bisa meningkat, dan itu biasanya korelasinya dengan pasar saham kebalik gitu. Jadi sampai bulan April nanti ini upside sampai 6.500 aja. Dan untuk target dari saya sendiri, saya ingatkan dari awal tahun kita punya untuk IHSG angka target pesimis dan angka optimisnya. Target pesimisnya di angka 6.800, target optimisnya di angka 7.250 gitu. Ya, jadi itu menutup perjumpaan kita malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Alpino yang sudah menemani kita malam hari ini dan sudah berkenan untuk bergabung menjadi komisaris di Mtrade, menjadi pengawas kita, menjadi bersinergi dengan kita juga supaya kita bisa melayani dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Alpino. Terima kasih, sama-sama. Salam sehat-sehat selalu untuk semua viewers yang berjoin hari ini. Semoga bermanfaat, ya kan. Plus minusnya mohon dimaafkan ya, seandainya ada yang tidak berkenan atau ada yang salah ucap, ya kan. Tapi intinya itu adalah kita sama-sama memajukan perusahaan efek Indonesia, dan kita semua saya yakin akan diberikan berkah darinya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Last but not least, yang kalau diantam Inco dan Tins karena kejatuhan harga nikelnya cukup drastis, segala sesuatu yang jatuh cepat biasanya akan terjadi technical rebound, dan manfaatkan jika ada technical rebound, manfaatkan untuk keluar atau mengurangi posisi karena valuasinya udah agak tinggi. Saya Ellen May dan Pak Alpino Kianjaya. Terima kasih. Salam profit. Terima kasih. Salam.